Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chesya Aprilia Sidaputar dengan NIM 4423100027 dari kelas Q233A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis yang saya pelajari selama 1 semester. Yang pertama ada hukum bisnis. Hukum bisnis adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha, perdagangan, hak kewajiban, dan hubungan antara pelaku bisnis agar kegiatan usaha berjalan tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum. Terus ada tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Yang ketiga, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Yang keempat, menjamin keamanan dalam melakukan transaksi bisnis. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Serta yang terakhir ada menyelesaikan sengketa bisnis secara adil. Di sini ada fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis antara lain mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha, terus ada yang memberikan perlindungan hukum bagi investor, konsumen, dan masyarakat. Selanjutnya ada menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya ada mencegah praktik bisnis yang merugikan, serta yang terakhir menjadi dasar penyelesaian sengketa bisnis. Selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis ini terdiri dari 2, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan yang pertama saya akan menjelaskan sumber hukum tertulis. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Dan yang terakhir ada peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berkaitan tentang dunia usaha. Yang kedua ada sumber hukum tidak tertulis. Ini yang pertama ada kebiasaan dalam dunia bisnis, ada jurisprudensi, ada doktrin para ahli hukum, dan yang keempat perjanjian internasional. Ruang lingkup hukum bisnis itu meliputi berbagai bidang, diantaranya ada hukum kontrak atau perjanjian, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum pasar dan modal, hukum kepailitan, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum kekayaan intelektual, hukum investasi, dan yang terakhir perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang berikutnya ada kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang berikutnya ada syarat sah perjanjian. Yang pertama itu sepakat, 2 itu cakap, 3 suatu objek tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian ini dapat dibatalkan. Jika syarat efektif tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Bentuk-bentuk wan prestasi terdiri dari yang pertama, tidak melaksanakan prestasi. Yang kedua, terlambat melaksanakan prestasi. Yang ketiga, melaksanakannya tetapi tidak sesuai perjanjian. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa bisnis itu ada 2. Yang pertama ada litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sedangkan non-litigasi ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Slide selanjutnya ada pengertian perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam saham. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Organ perseroan terbatas atau PT. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan terbatas yang terdiri dari rapat pemegang saham atau RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, kewenangan untuk mengambil keputusan penting dalam perusahaan. Dan yang kedua ada direksi. Direksi adalah organ PT yang bertugas mengurus dan menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari sesuai tujuan yang perusahaan. Yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang hukum bisnis yang saya pelajari selama 1 semester. Mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang salah. Saya mengucapkan terima kasih.